Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Bukti Nurjana. Saya Muhammad Syanda Balabai. Saya Najwa Azhara. Saya Prisciliarta Inivia. Saya Salsabila Setia Azharo. Saya Jihan Nabilatul Hafidah. Saya Glinda Ayu Pramesti. Baik, di sini kami akan jalan-jalan. Kita akan mencari spanduk-spanduk makanan di sepanjang Jalan Menco untuk menganalisis kebahasaan yang ada. Gimana keseruannya? Yuk kita ikuti bersama. Let's go! Ayo kita analisis yuk. Ayo. Analisis jenis kesalahan yang pertama itu ada kesalahan leksikal. Bentuk kesalahannya pada penulisan kata akupunktur dan pada penulisan kata praktek. Analisis jenis kesalahan leksikal terjadi karena penggunaan kata tidak baku atau tidak sesuai dengan bentuk yang ada di dalam KBBI. Kata akupunktur tidak ditemukan dalam KBBI. Bentuk baku yang benar adalah akupunktur. Dan kata praktek juga tidak baku. Bentuk baku menurut KBBI adalah praktik. Yang kedua ada kesalahan semantik. Bentuk kesalahannya pada frasa akupunktur umum dan kecantikan. Analisis jenis kesalahan semantik, mana frasa tersebut kurang jelas dan berpotensi menimbulkan ambiguitas karena tidak dijelaskan apakah kecantikan merupakan cabang khusus dari akupunktur atau layanan tambahan. Hal ini dapat menimbulkan kerancauan bagi para pembaca. Perbaikan yang benar, yang pertama ada akupunktur untuk kesehatan umum dan perawatan kecantikan. Yang kedua, layanan akupunktur umum serta akupunktur kecantikan. Bentar deh guys, kayaknya di situ ada spanduk peringatan deh. Mari kita analisis yuk. Nah, kira-kira ini ada kesalahan apa ya? Dari poster peringatan yang saya dapat, terjadi kesalahan morfologi. Bentuk kesalahannya itu ditutup atau dipisah. Analisis jenis kesalahan itu terjadi karena salah penulisan imbuhan di. Dalam kaidah bahasa Indonesia, di sebagai imbuhan pembentuk verba pasif harus dirangkai dengan kata dasar. Penulisan terpisah yang digunakan jika di berfungsi sebagai kata depan penunjuk tempat, bukan imbuhan. Pada frase ini, di berfungsi sebagai imbuhan sehingga penulisan terpisah dianggap tidak baku. Perbaikannya ditutup. Rekomendasi penulisan yang benar atau baku adalah pintu wajib ditutup kembali. Oke guys, kita nemu spanduk makanan lagi nih. Yuk kita analisis bersama. Kira-kira kesalahan bahasanya apa ya dari spanduk makanan ini? Yuk kita analisis. Pada spanduk tersebut terdapat beberapa kesalahan kebahasaan yang dapat kita analisis. Oke, yang pertama ada kesalahan morfologi pada kata tabur. Kenapa? Karena kata tabur sebenarnya adalah kata kerja, artinya melakukan suatu tindakan. Namun pada deskripsi produk yang ingin ditunjukkan bukan proses menabur, melainkan hasilnya. Karena itu penggunaan kata tabur kurang tepat. Untuk membuatnya lebih sesuai, kata tabur ini bisa diberikan akhiran an sehingga menjadi kata benda. Hasil perbaikannya adalah taburan. Oke, yang kedua ada kesalahan sintaksis pada frasa tabur gula halus. Kesalahan sintaksis muncul karena struktur frasa tidak lengkap dan tidak jelas fungsinya. Frasa tersebut tidak memiliki subjek dan predikat yang tegas sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah bermakna perintah atau keterangan. Dalam konteks spanduk informasi produk, struktur ini tidak efektif.
Agar lebih jelas dan informatif, frasa ini diubah menjadi bentuk keterangan. Hasil perbaikannya adalah dengan taburan gula halus. Yang ketiga, ada kesalahan semantik pada frasa donat kentang fresh. Oke, kata fresh memang menunjukkan kesegaran, tetapi tidak menjelaskan kenapa donat tersebut disebut fresh. Apakah karena baru dibuat, baru dipanggang, atau baru dijual? Karena tidak jelas, makanya bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh pembaca. Oleh karena itu, maknanya perlu diperjelas agar informasi produknya lebih lengkap. Hasil perbaikannya adalah roti donat berbahan kentang fresh dari oven. Jadi, untuk hasil akhirnya bisa menggunakan roti donat berbahan kentang fresh dari oven dengan taburan gula halus. Itu dia hasil perbaikan analisis kami dari spanduk tersebut. Bentar deh guys, coba lihat. Di sini ada kesalahan berbahasa. Yuk kita analisis bersama. Nah teman-teman, berdasarkan spanduk yang saya dapat, ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan morfologi. Bentuk kesalahannya pada frasa antar pasang. Analisis jenis kesalahan morfologi ini muncul karena penggunaan bentuk kata kerja tanpa imbuhan yang tepat. Kata antar dan pasang berdiri sebagai verba dasar tanpa afiksasi, sehingga bentuknya kurang sesuai dengan kaidah pembentukan kata kerja bahasa Indonesia. Jenis perbaikan, gratis pengantaran dan pemasangan. Yang kedua, kesalahan sintaksis. Bentuk kesalahan pada frasa gratis antar pasang. Analisis jenis kesalahan sintaksis ini bisa terjadi karena struktur frasa tidak jelas relasi antar katanya. Frasa ini menimbulkan ambiguitas. Apakah yang gratis itu antar, pasang, atau keduanya? Struktur kalimat tidak efektif dan eksplisit. Jenis perbaikan, gratis layanan pengantaran dan pemasangan. Teman-teman, itu ada yang salah nggak sih? Ayo kita analisis. Adapun kesalahan yang terletak dalam spanduk yang saya dapat. Yang pertama ada kesalahan semantik, yaitu frasa misayur. Frasa misayur tidak menyampaikan makna yang jelas. Jika dimaknai secara harfiah, frasa ini dapat ditafsirkan sebagai kehilangan sayur, sehingga tidak secara langsung menggambarkan fungsi tempat tersebut sebagai penjual sayur. Ketidakjelasan makna tersebut dapat ditoleransi dalam konteks penamaan tata usaha, meskipun tidak sesuai dengan kaidah makna bahasa Indonesia yang baku. Perbaikannya yaitu toko sayur. Yang kedua, ada kesalahan sintaksis, yaitu deretan frasa sayur mayur, ikan segar, sembako. Kesalahan sintaksis ini muncul karena tidak adanya penanda relasi antar kata. Deretan kata ini hanya berupa daftar nominal tanpa penghubung atau keterangan yang menjelaskan maksud tersebut. Misalnya, dijual, tersedia. Struktur ini kurang efektif sebagai kalimat informasi. Perbaikannya yaitu menyediakan sayur mayur, ikan segar, dan sembako. Yang ketiga ada kesalahan pragmatik, yaitu kesalahan penulisan 24 jam tanpa keterangan tambahan. Secara pragmatik, tulisan ini kurang lengkap. Secara konteks, pembaca harus menafsirkan sendiri bahwa maksudnya adalah jam operasional toko. Dalam komunikasi publik, pesan ini seharusnya disampaikan secara eksplisit agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Perbaikannya yaitu buka 24 jam. Capek deh. Panas banget. Kayaknya di situ ada spanduk yang salah deh. Mari kita analisis yuk. Ayo. Nah, dari poster yang saya dapat terjadi kesalahan leksikal.
Ini adalah kesalahan yang paling dominan pada spanduk tersebut berkaitan dengan penulisan kata yang tidak baku menurut KBBI. Bentuk kesalahannya itu fotokopi. Ini terjadi kesalahan karena menggunakan istilah asing atau Inggris tanpa penyesuaian ejaan bahasa Indonesia atau tidak ditulis miring. Dalam bahasa Indonesia, istilah bakunya sudah diserap. Perbaikannya fotokopi. Ayo kita analisis bersama. Jadi dari spanduk yang saya dapati pertama ada kesalahan morfologi. Untuk kesalahannya di situ ada tulisan Rp.500 dan Rp.2000. Jenis kesalahannya penulisan bentuk kata atau lambang tidak baku. Jadi analisis tersebut ada lambang mata uang Rp tidak diikuti tanda titik. Penulisan nominal harus dipisah dengan spasi. Jadi perbaikannya Rp spasi 500, Rp spasi 2000. Yang kedua ada kesalahan sintaksis. Bentuk kesalahannya isian keju jamur telur cabai. Jenis kesalahannya yaitu kesalahan sintaksis. Susunan frasa tidak efektif. Analisisnya frasa tersebut tidak digunakan penghubung sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan antar kata. Perbaikannya isian titik 2 keju, jamur, telur, dan cabai. Malam tahun baru gini enaknya kayaknya makan jagung bakar deh yang rasanya pedes, asin, manis. Kok pedes? Teman-teman, pengucapan kata pedes itu merupakan kesalahan kata fonologi. Jenis kesalahan fonologi, substitusi vokal, penjelasan pada kata baku pedas. Vokal A pada suku kata kedua mengalami perubahan menjadi E, sehingga diucapkan pedes. Perubahan bunyi ini disebut substitusi vokal, yaitu pergantian satu fonem vokal dengan fonem vokal lain. Perubahan tersebut umum terjadi dalam kesalahan lisan sehari-hari dan dipengaruhi oleh kebiasaan tutur atau dialek, namun tidak sesuai dengan kaidah pelafalan bahasa Indonesia baku. Perbaikannya dibaca pedas. Nomor 2, secara kontekstual. Kesalahan leksikal. Bentuk kesalahan penggunaan kata pedas pada daftar rasa jagung bakar. Analisis jenis kesalahan leksikal terjadi karena penggunaan bentuk kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata pedas merupakan bentuk tidak baku yang berasal dari ragam lisan atau dialek. Bentuk baku yang diakui dalam KBBI adalah pedas. Penggunaan kata pedas menyebabkan ketidaktepatan penggunaan kosakata, terutama jika teks ditunjukkan sebagai informasi tertulis pada media publik seperti spanduk atau banner. Perbaikannya pedas manis. Nah, itu dia teman-teman keseruan kita jalan-jalan di sekitaran Menco dan kita mencari spanduk-spanduk, lalu kita analisis kebahasaannya. Semoga analisis tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi kalian para penjual agar membuat spanduk lebih informatif dan lebih dapat mudah dipahami oleh kita para pembaca. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.